Sebabnya beberapa suku termasuk suku Maya, suku tertua di dunia memahami bahwa bumi adalah ini, sama seperti ungkapan dari orang Sunda dan orang Timur. Lalu bagaimana kita merawat bumi, mengurangi pestisida, menebang dengan sembarang, membakar hutan hanya untuk kepentingan sesaat. Ini yang kerangka bagaimana gereja itu hadir. Dalam situasi konflik ketidakadilan secara hukum, ketidakbenaran, ketidakbaikan secara hukum, sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan keagamaan, kita rindu mendengar suara Amos yang menyampaikan surat kenabian itu tahun 1984. 40 tahun sebelum umat Israel di bagian utara itu dibakar habis oleh orang-orang Sini. Dia mengingatkan dua itu bahwa Tuhan bersuara seperti seekor singa dari Sion. Tuhan berfirman, Dia mengaum dari Sion dan memperdengarkan suara dari Yerusalem untuk wilayah utara. Seorang pemungut buah arah hutan tidak punya lahan kebun yang luas, tidak punya ternakan sendiri, tapi cuma pekerja, pendidikan yang terbatas dipakai oleh Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan suara profetisme gereja, suara kenabian daripada Allah, supaya itu memperbaiki umat di dalam berbagai pelanggaran. Apa yang terjadi? Amos menghadapi apa? Amos mengalami apa? Umat itu mengalami dan menghadapi apa? Sehingga Amos berbicara soal ini. Amos mengungkapkan bahasa ini bahwa 3 perbuatan jahat yang bahkan Allah akan membawa kamu ke dalam pembuangan. Ada konsekuensi logis dan teologis. Ketika kamu tidak bertobat dari dosamu, maka kamu akan mendapatkan akibat dari itu. Kamu akan dibuang, akan diangkut menjadi orang tawanan. Akan terjadi suatu perubahan dari orang bebas menjadi orang tawanan, dari orang merdeka akan menjadi orang tertindas, dari orang yang memiliki banyak hal menjadi orang yang tidak berpunya. Hidup dimediasi kalau tidak ada perubahan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, Amos itu menghadapi persoalan yang sangat kompleks. Bahkan dia mengatakan bahwa kamu orang-orang kaya menjual orang miskin dengan harga itu harga sepasang sandal. Jadi betapa orang-orang kaya itu tidak mempedulikan orang-orang susah. Kaya menjadi kaya, miskin lebih miskin. Lalu dia katakan, kamu mengulit-kulit bangsaku dan membiarkan mereka tinggal pula. Artinya membunuh dengan sistem aturan. Kamu menjual di pasar daging, kamu potong-potong, kamu menipu dengan daging, timbangan palsu dipakai. Ada di sini. Dan itu yang menyebabkan bimbing beras. Ini yang Nabi Amos bilang, jangan tipu. Timbangan yang tidak benar aku benci. Dan itu sistem ekonomi itu selalu ada, pembeli selalu untung, ada untung. Tapi jangan tambah untung dengan bermain di timbangan. Karena itu double keuntungan dan itu penipuan, melanggar sistem tata ekonomi. Begitu Pak Joni. Ada sistem di perekonomian. Jadi ketika melanggar itu, jadi supaya melanggar hukum, melanggar pidana. Dia katakan, imam-imam, kamu itu memberi nubuat-nubuat palsu kepada umat. Dalam penderitaan mereka, engkau menghibur mereka. Oh, sudah gampang itu, padahal berkati kamu dalam penderitaan. Tetapi doa-doa berkat itu dibawa kepada
diberkatilah kamu dan akan diberi kekayaan lebih kaya dari sekarang, dan orang susah itu diberi penghiburan. Maka gereja itu sampai pada ritual dan ritus. Imam-imam sampai di batasnya. Dia marah imam-imam. Istri-istri pejabat yang mendukung suaminya melakukan pemerasan dan korupsi dan segala macam untuk mengumpulkan kekayaan, dia bilang kepada mereka dalam bahasa yang agak kasar sedikit, kamu sapi-sapi yang bodeng yang ada di gurun basah. Dia bilang itu sapi atau lembu yang ada di gurun basah. Kamu menyebabkan suami-suami kamu itu memeras. Kalau kamu tidak berubah, maka kamu akan diberi hukuman. Lalu dia bilang begini, yang ada di sana yang membolehkan diri, yang menebalkan alis. Jadi apakah orang yang alis tebal juga lembu basah? Dia bisa dibilang, ya karena sekarang banyak orang jaga tato. Ya. Tapi orang yang bertato alis tebal lembu basah, kecuali kalau dia sudah suami untuk memeras orang. Baru jadi lembu basah nih. Di lembu basah yang kamu sudah. Persoalan-persoalan sosial itu adalah perhatian dari Amos. Dia datang dari udara, dia tinggi di utara. Saudara-saudara, ini wilayah selatan dan utara ini sementara bertengkar. 3 kali mereka perang. Di perang yang kedua Amos datang. Dalam situasi perang antar suku utara ini dibela oleh 2 suku itu termasuk Edom. Ada bela itu, dia pilih beritakan firman Tuhan, bertobat kamu. Karena kalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan masuk dalam pembuangan. Pembuangan itu tanda dan deportasi umat itu tanda dari kehancuran. Tahun 722 umat Israel yang tidak bertobat dari pemerintahan Amos, mereka hilang dalam catatan sejarah sampai hari ini. Hilang itu untuk daerah itu, hilang itu masyarakat. Dia muncul dari sana sebagai orang-orang Samaria yang hilang identitas kebudayaan Israel, hilang identitas Taurat dan ciri khas dalam karakter sebagai orang Yahudi. Maka itu yang diperdamaikan oleh Yesus ketika dia datang, memperdamaikan orang Yehuda, Yerusalem dengan orang Samaria. Sisa dan pembuangan yang kembali. Ada catatan penting di sini. Di tengah situasi peperangan dan kekacauan, firman Tuhan tetap diberitakan. Pemberita firman itu harus sampaikan firman Tuhan itu baik atau tidak baik, untuk mengajar, mendidik, mempastoral dan menasihati umat. Firman Tuhan diberitakan. Bukan persoalan siapa yang mengungkapkan, tetapi kepada siapa diberitakan dan untuk apa diberitakan. Suatu pertobatan, capaian yang mau dicapai oleh Nabi Amos. Ini capaian yang mau dicapai sebagai goal dari pemerintahan Amos hukuman. Apa yang diungkapkan dalam pasal 3 dan 4? Pertama, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Lakukanlah yang benar, maka kamu akan hidup. Dan Tuhan mencintai kebenaran dan kebaikan. Jadi pemberitaan Amos yang mengatakan bahwa ada konsekuensi ini. Masalah kita seperti ini, dampaknya seperti ini, tetapi supaya ini tidak terjadi, maka kamu carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan pergi ke tempat lain, penyembahan berhala, menyembah berhala dalam berbagai bentuk, tetapi carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Gereja adalah persekutuan dan lembaga yang mencari Tuhan, yang menghidupi iman kepada Tuhan di gereja, menerjemahkan tentang misi mencari Tuhan itu di gereja, supaya ketika disampaikan di luar banyak orang yang dapat
Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, 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 dia akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan setiap orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang bertobat dan memiliki tanda hak bahwa dia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah adalah ketika mereka mencari Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Mencari dan melakukan perintah Tuhan, itulah yang disebut dengan avoda. Dalam bahasa Ibrani dan materia dalam bahasa Tuhan. Itu yang disebut dengan ibadah. Maka ibadah itu bukan persoalan seremonial saja, tetapi soal perilaku hidup. Memahami, mengajarkan, menerapkan kebenaran dari perintah Tuhan itu adalah ibadah. Tuhan katakan begini melalui kitab Yakobus, dikatakan begini. Ini mengenai ibadah. Jikalau seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Ibadah yang baik itu mulai dari lidah itu, mulut itu atau sekarang mulut mulai muncul di tangan, jari atau di media sosial, mulut bercerita dengan orang. Ada orang itu memang dia suka katakan, inilah saya apa adanya. Orang kalau hidup dalam hidup komunitas sosial, dia harus bisa menyesuaikan dirinya dalam adaptasi sosial. Kalau orang dalam adaptasi sosial, dia katakan inilah saya. Jadi komunitas yang harus mengerti dia, bukan dia yang beradaptasi. Itu yang dinamakan orang gila. Dalam teori di muka bumi ini, dalam teori antropologi sosial, psikososial, itu setiap pribadi harus menyesuaikan dalam kehidupan komunitas, bukan komunitas yang menyesuaikan dengan pribadi. Cuma Tarzan di hutan yang bisa lihat itu segala sesuatu yang dia suka, dan dia tidak orang. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Saya orang ini, saya ditempatkan di jemaat ini. Ya kita yang harus menyesuaikan dengan mereka dalam kebudayaan mereka. Lalu ada hal yang perbaiki dalam sistem pemahaman mereka. Itu yang disebut dengan pendekatan persuasif dalam antropologi sosial dan culture kebudayaan. Nah, dikatakan itu. Jadi jika seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengegang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah, Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu, dan janda-janda, mengunjungi janda-janda, bukan janda-janda pirang. Yang pirang silakan. Memang Bapak Ibu saudara-saudari, kita melihat kalau ada itu janda, biar dia bilang dia tidak mau kawin, dia tidak mau kawin, tapi dia sesungguhnya mau suka kawin, cuma dilihat dari dia model rambut. Kalau dia pirang suka kawin. Nah, saya lanjut. Jadi mengunjungi anak-anak yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Gereja itu melaksanakan misi Allah, ibadah itu dia keluar. Jadi gedung gereja ini dibangun bukan sebagai final akhir dari kita sebagai orang Kristen. Justru awal dari orang Kristen gereja ini, gedung gereja ini. Pencapaian daripada orang Kristen bukan ketika dia mendirikan gereja, tapi ketika gereja ada, pendidikan dilakukan di dalamnya supaya jemaatnya keluar. Jemaat itu keluar, programnya juga keluar. Maka Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk membebaskan orang yang tertawan, orang yang tertindas, untuk mencerahkan mata orang buta, buta jasmani, buta rohani, untuk memberi makan kepada orang miskin, untuk menghibur kepada orang-orang berduka, untuk memberitakan tabur damai sejahtera itu terang
megah, tetapi di sebelah gereja ada pengemis yang berjalan dalam ketokohannya dan kelaparannya. Sangat miris ketika gereja itu megah, tetapi ada pertengkaran yang tak dapat diselesaikan. Sangat miris ketika gereja itu dia berdiri megah, tetapi persekutuan tidak terpelihara. Gereja itu adalah tempat pembinaan, rumah Allah. Tuhan Allah itu dia adalah Bapa kita, dia menghibur kita di rumahnya. Seorang Bapa dia ajar kita begini. Bukan selesai di situ, tapi dia punya pengajaran supaya ketika kita di luar sana melakukan ajaran. Makanya gereja adalah rumah Allah. Dan jemaat GPD Alif dan Yakin Bangsani telah melakukan proses pembangunan 20 tahun luar biasa perjuangan jemaat ini. Dengan sumber daya mandiri dan jemaat boleh selesai. Gereja ini sudah sangat baik, kemuliaan bagi Allah. Dari mimbar sampai di depan sampai di plafon, cuma tolong selesai ibadah ini untuk minggu depan habis sidang, postor, BK ini tanpa mandiri di bagus-bagus.